Baik anak-anak, jadi pagi ini saya akan menunjukkan salah satu tema ya, tema tentang testing di luar black box, di luar white box yang sangat menarik dan saya pikir sangat penting untuk bekal ya seorang informatikawan, bekal kalian untuk nanti memperdalam software development apapun ya, mau dari aspek sistem informasi ataupun dari web development atau apapun, kita ada yang disebut dengan performance testing ya. Jadi nanti silahkan dipilihkan mana kajian yang ingin dijadikan tugas diperdalam. Minggu lalu saya sudah memberi guidance ya, mana aja sebetulnya yang sedang tren. Nah, hari ini saya akan menunjukkan apa yang disebut dengan load testing dan stress testing ya, dan kemudian kita melihat difference-nya. Nah, jadi kita fokus ke performance testing, jadi kita snapshot saja jadi cepat, tetapi nanti tolong jika ingin dipilihkan menjadi materi lanjutan untuk tugas, silakan diperdalam mengenai performance testing ini. Nah, kita lihat performance testing ini, di situ ada kata kunci performance, load testing, dan stress testing. Nah, ini terkenal sekali ya. Jadi kalau khususnya untuk para web developer, kan hari gini banyak sekali aplikasi itu kalau nggak web based mobile gitu ya. Kebanyakan sih ke sana. Nah, ini ada yang harus diukur dari perspektif performansinya. Jadi tidak sebatas fungsional. Baik, saya sudah muncul semua ya tentang silabus testing, kemudian kita bahas sedikit mengenai performance testing. Di sini kalau namanya mengukur performansi atau mengetes sebuah performansi, maka tentu saja ada beberapa bukan kriteria lah ya, tapi kita mau mengukur apanya gitu. Nah, sehingga di performance testing ini yang akan difokuskan tentu saja performansi dari aplikasi, maka ada 3 hal, yaitu speed, scalability, dan stability. Nah, speed ini dari namanya saja sudah kelihatan bahwa kita akan mengecek respon time dari sebuah aplikasi. Nah, kalau scalability ini memperlihatkan load ya, user load, maksimumnya berapa di mana aplikasi itu can handle. Jadi barangkali kita ketika membangun aplikasi harusnya memang ditetapkan janji requirement non fungsionalnya ya. Ini mau ditujukan untuk berapa user yang bisa mengakses secara bersamaan. Nah, ini banyak sekali di kehidupan nyata pun ya. Kalau lagi sepi, nyaman gitu ya, aksesnya lancar. Tapi begitu peak time, jadi begitu menjelang akhir submission misalnya ya, ketika mencoba submit, langsung down gitu aplikasi websitenya. Jangankan bikinan kita gitu ya, ini kejadian di website pemerintah. Termasuk juga website milik Dikti. Makin ke sini sih makin bagus ya, tapi awal-awal itu kalau saya mau submit proposal yang diwajibkan oleh institusi dan juga oleh negara, itu kadang-kadang kesulitan down ya websitenya karena di akhir-akhir gitu. Memang seharusnya kalau submission itu jangan di akhir ya, karena biasanya drop. Tapi kalau kita lihat e-commerce, kemudian perbankan, jarang banget ya mau lagi peak time, mau lagi jam sibuk atau enggak, lagi flash sale. Nah, lagi flash sale kan biasanya banyak banget yang akses, dia enggak down gitu ya, karena memang ketika mendevelopnya sudah memikirkan aspek scalability.
Nah, ini mungkin ya, jadi dari kualitas perangkat lunak, scalability ini, maximum user load, the software application can handle. Nah, ini bahan wawasan kalian juga untuk yang senang di web base ya. Sama di game juga barangkali, pokoknya yang terkait dengan multi user, berapa user yang bisa mengakses secara bersamaan, itu istilahnya tuh dikaitkan dengan scalability. Nah, stability juga sama ya, jadi determine if application is stable under varying loads. Jadi kita kalau di scalability ini maksimum user load-nya, kalau stability varying loads ya. Jadi kita harus uji cobakan di berbagai variasi load dari user itu. Nah, di performance testing kenapa kita harus melakukan? Di sini menegaskan bahwa yang saat menetapkan requirement pun kita kan tidak hanya membahas fungsional dari fitur ya, tetapi kita juga harus membahas dari performance aplikasi itu sendiri. Kadang-kadang kita nyebutnya non-fungsional itu ya. Jadi di sini ada response time, reliability, resource usage, and scalability do matters. Ya, jadi kalau bicara performance biasanya terkait dengan 4 hal ini, response time, reliability, resource usage, dan scalability. Nah, goal performance testing itu nggak nyari bugs lagi, tapi eliminate performance bottleneck. Ya, barangkali sudah paham juga bahwa kalau nyari bugs itu berarti masalah di fungsional. Berarti masalah yang harus diselesaikan dengan black box testing ya, kita mencari mana test case yang belum berjalan. Bahkan kalau perlu sampai white box testing, kita mau lihat codingan sebelah mana yang menyebabkan bugs gitu, codingan-codingan pad mana sih jatuh sebelah mana yang menyebabkan terjadi kesalahan-kesalahan. Tapi kalau di performance ya dua hal yang berbeda gitu ya dengan find bugs. Meskipun testing itu memang find bugs ya tujuan utamanya. Dia eliminate performance bottleneck. Nah, yang saya ceritakan tadi itu kita sebut dengan bottleneck. Ya, kenapa disebut bottleneck? Neck itu leher ya, botol kan tahu ya. Botol leher sih biasanya sempit, tapi ada juga botol yang lebih lurus ya, lehernya nggak terlalu sempit. Tapi memang istilah secara umum ya. Jadi bottleneck itu sempit di ujung botol. Nah, jadi performance testing is done provides a stakeholder with information about their application regarding speed, stability, dan scalability. Ya, jadi 3S ini nih, gampang ngafalin performance itu ya. Kita lihat ada 3S. Nah, more important, performance testing uncover what needs to be improved before the product goes to market. Ya, jadi jangan dirilis dulu ke market. Khawatirnya kalau marketnya peak viral gitu ya, ternyata kita nggak sanggup, malah aplikasinya down. Selain membuat kecewa, tentu saja aspek kepercayaan menjadi turun ya. Jadi biasanya tuh running slow while several user is simultaneously inconsistency across differing operating system and poor usability. Nah, jadi memang kalau sudah mau dirilis ke end user, terutama web base ya, usernya nanti akan across a different operating system. Sama mobile juga ya. Nah, ini hati-hati, kita harus cek dulu performance dari aplikasi kita. Kecuali kalau dari awal ya sudah ditegaskan, ini aplikasi hanya jalan di Android versi sekian. Kalau versi lain nggak bisa. Nah, ini ketegasan di awal ini bagus sekali ya untuk spesifikasi aplikasi. Tetapi kalau dirilis ya ke user biasanya memang banyak komentar lah ya. Saya sendiri mengomentari sebuah aplikasi yang Android-nya tinggi banget, bisa diakses Android tapi versi sekian gitu, versi tinggi. Sehingga banyak yang tadinya mau ikutan, mau daftar, langsung menjadi keder gitu ya. Wah, ini sih kalau kita user jadul nggak bisa katanya. Ya udah, berarti memang aplikasi tersebut ditujukan untuk user market tertentu. Nah, itu pentingnya ya. Jadi aplikasi apapun ya yang mau kita bangun, user itu sangat penting. Jadi apa-apa tuh memang kita lihat karakteristik user. Kalau usernya
kita targetkan nggak jelas ya marketnya apa, nanti software yang kita bikin juga mau nggak mau jadi harus luas aspek terutama dari non-performance ini ya. Kalau dari sisi performance juga harus dipikirkan interaksi untuk user yang gaptek gitu ya, mohon maaf gitu ya, literasinya lemah dengan user yang sangat canggih, kaum milenial, Gen X, Gen Y, Gen Z gitulah kayak gitu-gitu ya. Tentu berbeda dengan aplikasi kita tujukan untuk skala menengah gitu. Nah, kemarin kebetulan kami berdiskusi ya tentang UMKM, tentang industri rumahan, itu banyak loh peluang kita ya anak-anak nih membangun atau membantu kalangan UMKM. Kampus itu nanti diwajibkan untuk mendampingi, tahu ya UMKM yang jualan tapi skalanya menengah lah, bukan industri yang besar gitu ya, bahkan industri rumahan atau IR. Nah, kampus tuh diminta membantu. Jadi sangat penting kalau kita melihat UMKM-nya seperti apa. Kalau industri rumahan, ibu-ibu, ya tentu saja kita harus membuatkan aplikasinya yang mudah. Usability-nya itu jangan sampai poor gitu ya. Jadi sangat penting sekali aspek performance untuk target user yang kita tetapkan. Jadi memang ya, untuk membangun sistem, saya kan mengajarkan fungsional ya. Di kampus ini kita menegaskan fungsional-fungsional. Memang kesininya kita juga belajar interaksi gitu ya, bagaimana membangun aplikasi itu interaksinya diperdalam. Kemudian kalau web ada yang namanya user experience, di mobile juga sama gitu ya. Tapi makin ke sini yang terkait dengan performance itu makin penting ya. Jadi tapi kalau kita belajar langsung dua-duanya tentu saja agak berat ya, karena fungsional pun kita harus bisa menggali requirement. Kalau sudah bisa fungsional, next non fungsional gitu. Jadi memang untuk kajian-kajian atau tugas akhir terkait non fungsional requirement itu sangat terbuka ya, terutama di aspek lanjutannya yaitu testingnya. Nah, jadi gini ya, jadi scalability, speed, dan stability requirements ya. Nah, under expected workload. Jadi kita tahu ya, sudah sadar kalau application sent to market with poor performance metric, do non-existent or poor performance testing are likely to gain a bad reputation and fail to meet expected sales goals. Nah, jadi hati-hati yang senang bikin game gitu ya. Kita juga mulai mempertimbangkan aspek scalability ini, game ini mau diakses berapa user nih, target marketnya siapa, dan lain sebagainya ya. Jangan sampai baru aja rilis sudah gain bad reputation karena wah susah diakses atau down dan lain sebagainya. Nah, kemudian also mission critical application like space launch program or life-saving medical equipment should be performance test to ensure that they run for a long period without deviation. Jadi, apalagi kalau kita ingin membangun sistem yang life-saving medical equipment. Nah, jadi kan bikin aplikasi itu luas ya, idenya tuh macam-macam. Nah, apalagi kalau kita ingin berkontribusi ke banyak domain. Nah, sekarang medical itu harus sudah IT base ya. Apalagi kita Unpas sudah punya fakultas kedokteran tuh, banyak yang bisa dikerjasamakan. Tetapi di aplikasi-aplikasi dengan domain yang kritikal, perbankan, komersial, kemudian kesehatan, itu equipment-nya harus benar-benar dites ya. Kalau kita ingin membangun IoT untuk bidang kesehatan atau pertanian misalnya ya, dites dulu sebelum dirilis ke end user, para petani atau para pelaksana medis. Nah, di sini bahkan ada penelitian ya, 50% of Fortune 500 companies experience an estimate 1,6 jam downtime every week ya. Jadi down-nya 1,6 jam setiap minggunya ya.
Jadi nanti kita bisa menghitung-hitung di sini ya kerugian-kerugian downtime, sorry kok downtime ya. Jadi kalau aplikasi itu kadang-kadang ngedown, kayak listrik ya, sering mati listrik gitu ya. Di kita ya tuh harusnya pelanggan boleh minta ganti rugi sih sebetulnya karena downtime itu ya. Sama aplikasi juga, kadang-kadang kalau di IT itu rada ngenes juga ya. Kalau aplikasinya baik, nggak dipuji, tapi kalau aplikasinya ngedown sebentar aja gitu ya, e-learning nggak bisa diakses 5 menit, gitu, 15 menit, setengah jam, wah itu dikomplain, dianggap tidak handle. Ya apa boleh buat lah ya, karena sekarang semuanya sudah akses sistem memang sudah menjadi kehidupan sehari-hari, ya kita harus meningkatkan performance. Ya jangan sampai jadi terbiasa kayak PLN down itu kita user atau customer ini menganggap nggak apa-apa gitu, padahal sebetulnya merugikan, itu tidak boleh tuh sering-sering downtime itu ya. Nah ini kira-kira ya yang kesadaran harus kita lihat bahwa sebetulnya downtime ini tidak boleh dan tidak boleh sering-sering gitu. Dan kemudian pada saat menetapkan requirement seharusnya kita memang menjanjikan performance requirement ini. Gitu ya. Nah, ada beberapa macam performance testing. Banyak ya. Jadi ada load testing, ada stress testing. Ini sering banget didengar dan dipertukarkan. Makanya saya mau perlihatkan bahwa sebetulnya penggunaannya berbeda. Istilah ini berbeda penempatan, tetapi memang sama-sama tentang performance testing. Kemudian ada endurance testing, ada spike testing, volume testing, dan scalability testing. Jadi ini type of performance testing. Semuanya disebutnya performance testing. Load testing ini mengecek aplikasi ability ya, jadi kemampuan aplikasi to perform untuk melakukan under anticipate user load. Nah, jadi the objective is to identify performance bottleneck before the software application goes live. Ya, jadi di sini ada ketegasan ya, under anticipate user load. Sehingga pada load testing kita mau mengecek performance bottleneck, tetapi memang load usernya yang kita antisipasikan. Sehingga kita bisa lihat ya ketika kita membangun sistem, maka sebetulnya tugas kita menetapkan antisipasi user load ini. Harus kita identifikasi dari awal, ini mau digunakan oleh berapa user sih? 1.000, 2.000, 10.000, 50.000. Nah, kalau web based untuk penempatan hosting, penempatan aplikasi itu ya mau co-host ataupun hosting ataupun dengan berbagai teknologi lainnya sudah ada kejelasan. Ditanyakan ini untuk berapa user. Nah, bikin aplikasi juga sama ya, kita harus menegaskan ini ditujukan berapa user. Kalau misalnya 1.000, tentu saja berbeda dengan target market user yang 10.000. Nah, ini jadi anticipate user load gitu ya. Jadi usernya harus kita ketahui, ditetapkan harusnya berapa. Nah, kalau stress testing, involve testing an application under extreme workload to see how it handle high traffic or data processing. The objective is to identify the breakpoint of an application. Jadi kalau load testing betul-betul mengecek ability sistem ya, kemampuan sistem untuk antisipasi user load. Kalau di stress testing lebih ingin melihat breakpoint-nya dari application ini. Jadi kita akan mengetes di extreme workload bagaimana dia handling traffic dan data processing. Jadi kita pengen tahu sampai kapan dia mampu menghandle ya break-nya tuh kapan, break point-nya tuh kapan gitu. Itu stress testing. Jadi benar-benar ngecek kayak orang itu ya mau dicek sampai kuat testing stresnya tuh ambang stresnya tuh sampai kapan sih. Jadi kita kasih tugas lagi, kasih tugas lagi sampai dia kuat menangani stresnya tuh sampai gimana gitu ya. Ada beberapa skema pelatihan yang terstruktur ya, tentu saja disertai para ahli untuk mengecek
ambang stres orang itu sampai kayak apa sih? Pasti beda-beda tiap orang ya, tergantung dari karakteristiknya. Nah ini kalau di aplikasi juga sama, namanya stress testing. Sebenarnya kita mahasiswa ya, para mahasiswa dan akademisi ini memang banyak sekali statement mampu bekerja di bawah stres. Nah ini statement-statement ini sangat menarik ya. Ambang stres yang kayak apa, kita nggak tahu nih standar sebuah perusahaan ini yang disebut dengan mampu bekerja di bawah tekanan atau stres ini, stres yang seperti apa. Sehingga kalau tugas-tugas kampus itu sebetulnya untuk melatih ya stres, bukan untuk menyulitkan. Kadang-kadang saya membaca juga sih keluhan-keluhan, wah stres, stres, stres. Nah sebetulnya itu dalam rangka ya menguatkan, membentuk. Ya barangkali ada yang berhasil, ada yang enggak tentu saja. Tetapi ya stress testing ini merupakan hal yang berlaku umum ya, baik untuk kita di kampus, akademisi, atau nanti bekerja, maupun di aplikasi. Aplikasi juga harus kita uji coba agar kita tahu sampai batas mana dia kuatnya ya. Nah, ada lagi yang namanya endurance ya. Endurance sama juga ya. Endurance juga kan malah jadi jargon di kita ya. Endurance. Nah, benar nggak endurance istilah endurance ini kita samakan lagi persepsinya. Is done ya. Jadi endurance testing ini kita lakukan to make sure untuk memastikan software can handle the expected load over a long period of time. Nah, jadi kalau namanya endurance ini ada kata kunci long period, jadi lama gitu ya. Selain loadnya tinggi, banyak, dan lama. Nah, misalnya kita dikasih tugas nih, satu gitu ya, satu tugas. Tapi tugasnya susah banget. Nah, itu load. Load ya, jadi loadnya tinggi banget. Aduh, kita dikasih kerjaan, susah banget sih gitu ya. Nah, ini kita ngecek loadnya. Kalau mau ngecek endurance-nya, tugas itu dilaksanakan dalam 1 bulan. Kuat enggak gitu ya. Ada yang kuat endurance, jadi dia stabil. Meskipun tugasnya banyak, tapi dia kuat. Tapi ada juga yang hanya kuat di awal, kesananya dia nggak kuat. Nah, endurance testing juga tidak berarti harus load ya. Bisa jadi load-nya itu ringan, biasa aja, tapi lama gitu ya, over long period time. Itu ngecek endurance. Kalau kalian pernah cek psikologi ya, kalau pernah melakukan tes yang melakukan perhitungan ya, ada tesnya. Kalau beberapa testing masuk ke perusahaan ya, ada tes psikologinya mau ngecek endurance. Jadi endurance itu kita dikasih kertas besar panjang ya, lalu melakukan perhitungan. Perhitungan kalau yang endurance-nya bagus, dia stabil dari awal sampai akhir tuh, lama mengerjakannya konsisten sehingga dia menyelesaikannya tepat waktu dengan waktu penyelesaian setiap soalnya konsisten. Nah, ada juga yang di awalnya cepat, kesananya lamban gitu. Itu endurance. Jadi untuk manusia kira-kira seperti itu, untuk sistem juga sama. Kita harus ceknya di over a long period time. Gitu ya. Nah, jadi kalau saya kan senang lari ya, jadi lagi belajar olahraga lari itu endurance kelihatan banget. Jadi kalau saya disuruh lari 1 kilo, semangat, cepet gitu ya. Tapi kalau 5 kilo, biasanya cepetnya di awal, ke belakang udah lamban banget. Nggak boleh gitu sebetulnya. Kalau yang endurance-nya bagus, dia konsisten. Tapi kalau di olahraga, yang bagus itu justru ada polanya. Jadi di depan tuh jangan buru-buru, lamban gitu ya. Di tengah yang ngebut. Nah, ke belakang dia pelan lagi. Jadi over long period-nya itu untuk 5 kilo, 10 kilo, sebetulnya yang bagus tuh ada polanya. Kalau mau endurance gitu ya. Sama juga di pekerjaan. Ada yang memang di awal harus lamban karena koordinasi dan lain sebagainya, di tengah ngebut cepet, ke belakang lamban lagi karena untuk review dan lain sebagainya. Nah, jadi itu di berbagai aspek ya yang namanya endurance itu seperti itu. Demikian juga dengan sistem. Kita harus memastikan sistem ini mau seperti apa, harus bisa diakses berapa lama, berapa banyak, dan berapa lama dan berapa banyak gitu ya. Jadi lama dan banyaknya itu bisa dikombin. Ini endurance testing. Sangat penting ya. Jadi kalau kita misalnya ingin, Bu nggak punya topik KP, nggak punya ide buat KP, belum punya ide untuk TA,
Oke, kita lakukan yuk performance testing di aplikasi yang sudah ada. Misalnya situ Unpas ya. Jadi kita orang banyak sih mengusulkan tema ingin mengukur. Kalau saya sih lebih suka menguji ya ke testing karena bahannya cukup komprehensif ya. Kalau namanya mengukur tuh next step measurement dengan testing ini berbeda ya. Measure itu setelah tes sebetulnya. Jadi tes dulu baru diukur gitu ya. Jadi measure itu kalau udah sistemnya dipakai ya baru kita bisa measure. Nah, kalau kadang-kadang belum di testing udah dipakai. Nah, setelah testingnya nggak apa-apa. Yang penting kita testing. Jadi kita mau cobain ya berapa lama diisi gitu ya, ngisi sistemnya tuh banyakan tapi lama gitu ya. 2 hari kuat nggak? Jangan-jangan down. Nah, itu endurance testing. Jadi kita biasanya lakukan berbagai perencanaan, mau berapa lama nih digunakannya, skenario-nya ya. Mau 1 bulan, mau 2 bulan, dan lain sebagainya. Nah, ini cocok banget untuk kuliah implementasi juga ya, bahwa ini mau dipakainya berapa lama ya, kita harus uji coba juga ya, simulasikan. Wah, ini long life, aplikasi mau dipakai seumur hidup ya, pengennya sih kayak seperti sistem akademik ini kan selamanya dong ya. Beda dengan kalau saya membuat sistem untuk event. Eventnya kan ditetapkan sebulan, 2 bulan, ada periode eventnya, jadi saya udah bisa prediksi. Ini membuat sebulanan aja kok aplikasinya, sehingga endurance-nya juga untuk sebulan gitu. Tapi kalau aplikasi seperti akademik, wah menarik nih, nggak mungkin dipakai sebentar, pasti lama kan? Nah, tapi ada fungsionalnya gitu. Di fungsionalnya itu berapa lama nih gitu ya, titik-titik kritisnya. Nah, kita bisa skenariokan, bisa didiskusikan ya. Misalnya pada saat ujian kan 2 minggu paling ya. Kita harus ngecek endurance-nya sama performance-nya, tentu sama stresnya juga. Khusus periode ujian, e-learning nih misalnya ya. Jadi belum ada yang menguji nih e-learning kita, kuat nggak pada saat fase ujian, periode ujian. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi banyak nih perlu kalau misalnya Bu nggak punya topik HP, bingung. Ayo ke sini ke Dikjar ya, ke kami, ke Pak Anggoro, bilang aja pengen mengetes e-learning yang punyanya FT Unpas. Keilmuannya apa? Testing, ya, performance testing. Kalau di sisi measure juga boleh ya, tapi kalau dari sisi development sebelum measure testing dulu ya. Jadi ini kita bisa lakukan performance testing, mau tiga-tiganya, mau hanya satu endurance-nya aja misalnya ya. Nah, ada lagi spike testing, dari namanya aja spike. Tahu ya spike ya, berdiri-berdiri itu model rambut spike tuh kalau cowok-cowok biasanya pernah lah ya ngalamin rambutnya di spike, berdiriin gitu ya. Nah, ini sudden. Kalau kata kuncinya spike itu sudden. Jadi light spike itu kalau tiba-tiba ada load yang sudden tinggi gitu ya, generated by user. Nah, di ini juga mirip-mirip ya sama load sama stress testing ya, tapi kalau load to expected, kalau spike ini memang kita perkirakan kapan spike-nya gitu ya. Jadi spike ini benar-benar suddenly, cepat banget. Apa ya? Kalau di akademik sih kalau akses itu biasanya nggak sudden, nggak tiba-tiba karena dia ada periodnya. Kalau spike itu benar-benar cepat. Mungkin yang cocok itu di apa ya? Flash sale kali ya, flash sale 1 menit gitu kan, suka ada ya flash sale cuma sejam. Nah, itu kan sudden ya, sudden spike. Jadi kalau misalnya atau kita membuat aplikasi yang kuisnya tuh sudden gitu ya di periode yang pendek banget. Nah, itu sudden juga, tiba-tiba semua berbondong-bondong ikut kuis. Nah, ini kaitan sama stress testing tadi ya. Kaitan juga dengan endurance, kaitan juga dengan spike, tapi spike itu penekannya ke kapan ini kira-kira spike terjadi spike. Jadi keempat hal ini memang skenarionya bisa berkesinambungan gitu ya. Contohnya ya mungkin hebat itu kalau flash sale ya. Saya jarang sih ikut flash sale, tapi pernah ikut dan ngecek aplikasinya, nggak terjadi crash ya. Padahal ketika flash sale itu kan berbondong-bondong tuh ya orang. Nah, jadi kalau mau bikin aplikasi yang
Saham misalnya ya, kalau kita anak-anak muda katanya sekarang senang belajar saham tuh. Wah, saham lagi bagus, lagi naik, ada berbondong-bondong beli-beli gitu. Nah, itu pasti ada spike. Performance testing itu ke sana berpikirnya ya. Kemudian ada yang disebut dengan volume testing. Volume testing ini under volume testing large no of data is populated in a database and the overall software system behavior is monitored. The objective is to check software application performance under varying database volume. Nah, ini volume ya. Ini bagus banget ya volume testing ini, apalagi dikaitkan dengan big data ya. Kalau big data itu kan datanya cepat juga bisa kita cek ya, spike testing ini ya, cepat, banyak gitu ya, dan bervariasi tipenya. Nah, banyak ini nih. Kalau datanya sedikit, kalau pertukaran datanya sedikit, tentu saja volume testing ini nggak berasa. Tapi kalau kita ingin bikin sistem yang target usernya mungkin nggak banyak, tapi user itu dia transaksional datanya banyak gitu ya. Jadi kita bikinkan sistem untuk misal ya repository naruh dan download gitu ya, naruh download gitu ya. Nah ini nyimpennya tuh besar gitu ya, film gitu. Mungkin kalian udah sering nih atau ya sih kalau volume data besar atau streaming movie gitu ya, yang begitu-begitulah ya. Pokoknya kita bicara tentang nggak lihat usernya banyak apa sedikit, tetapi datanya besar nih. Kalau kita mau nguras gitu ya, nguras film, nguras apa nih, gimana supaya sistem yang misalnya kita bikin aplikasi untuk repository film gitu ya, film atau drama Korea gitu, kita download ya. Saya nggak tahu tuh legal apa enggak sih kalau bikin sistem-sistem seperti ini, tapi itu laku banget ya. Jadi kita bikinkan repository, dilengkapi dengan review, kemudian dilengkapi dengan potongan, teaser gitu ya, kita bikinkan. Itu datanya besar ya karena movie ya. Dan tipe-tipe data lain selain movie barangkali akan makin banyak nih berkembang data yang besar-besar itu ya, terkait big data itu terutama ya. Kebayang nggak sih kita bikin image ya, image yang resolusinya sangat bagus, berjenjang, data peta dan lain sebagainya gitu ya. Ini usernya mungkin nggak banyak, tapi datanya tuh gede, sehingga kalau usernya 100 aja dia gimana sistemnya? Ngehang nggak, lamban nggak gitu, dan lain sebagainya. Ya, itu volume testing. Jadi kita data populate database, mungkin juga kita kaitkan dengan load testing. Kita punya user targetnya 1000. Setiap user kita barangkali dia akan mengakses 100 data atau 200 data, whatever lah ya. Nah, kita bisa melakukan volume testing ini. Nah, kalau scalability, ini objective scalability testing to determine the software application effectiveness in scaling up ya, to support increase user load gitu ya. Jadi sistem ini untuk biasanya scalability itu perluasan ya, jadi scaling. Jadi kalau sekarang untuk 100 user, nanti scale up kalau mau untuk 1000 user gimana, scale up lagi untuk 10.000 user gimana. Nah, it help plans capacity addition to your software system. Jadi memang kita harus persiapkan pengembangan ya. Sistem kita ini kita tujukan sekarang dirilis untuk 100 user, tapi mungkin setahun depan sih harus sudah bisa 1000 user gitu. Nah, ini target-target seperti itu. Nah, jadi ini ada tipe-tipe performance testing ya, 6 ini, dan sebetulnya dari ke-6 tipe ini ada common performance problem ya. Jadi sama aja gitu ya, mau di testing apapun, problem performance yang sama itu pertama long load time ya, jadi ini jadi lama gitu ya, poor response time, sama ini juga ya terkait dengan respon ketika input kemudian aplikasi merespon seperti apa. Nah, itu respon time ya.
Jadi kalau load time ini pada saat aplikasi dijalankan kan dia loading ya. Nah, itu load time. Harusnya sih kita janji ke user ya. Ini kita maksimal berapa nih performance testingnya, kita load time-nya mau berapa. Nah, kalau respon time itu dari action user. Jadi ketika user itu input, klik. Nah, itu reaksi sistemnya seperti apa? Kan kita ingat ya, user experience atau aksi reaksi user, kita ada aksi user, ada reaksi sistem. Harusnya kita cek, harusnya ditambahkan ya kalau kita membuat use case yang dikuatkan oleh perform non functional testing, mau berapa lama nih respon time-nya. Atau nggak mau ya kita baru ngeklik terus lama 5 detik 10 detik itu lama juga loh dari kita ngetik menyimpan gitu ya, saving mau berapa lama, itu respon time. Biasanya poor itu common problemnya. Poor scalability, nah ini biasanya klasik ya, memang kita membangun sistem ini tidak kuat untuk pengembangan. Ini sayang banget gitu. Misalnya kita bikin game, sekarang yang download 1000 dimainkan secara simultan, misalnya saling terkait ya. Wah, ini berhasil. Laku viral gitu ya. Ternyata udah 1 juta usernya pengen, yang download udah 1 juta pengen main bersama-sama. Ternyata nggak kuat ya. Kita nggak mikirin scalability. Biasanya itu akan nantinya bad reputation gitu, sayang sekali ya. Gimana usernya tanpa kita expect ya, wah viral booming, ternyata kitanya nggak siap. Kemudian bottlenecking, nah tadi ya bottlenecking itu biasanya karena CPU utilization, kemudian memory utilization, network utilization, operating system limitation, dan disusage ya. Jadi ini banyak sih persoalan di bottleneck ya, terutama dari segi hardware-nya. Nah jadi silahkan ya ini dibaca lebih lanjut, kemudian dikaji lebih lanjut juga. Dan ini generic prosesnya untuk performance testing ya. Jadi pertama udah ada langkah-langkahnya. Jadi kalau mau dibuat kajian atau dijadikan KP, jadikan tugas akhir, mengikuti ini modelnya ya, model prosesnya. Nah, jadi kan sudah terbayang ya, testing environment dulu, menetapkan acceptance ya, kriteria diterimanya seperti apa. Misal tadi respon time, ya kita tetapkan, dilihat ke requirement. Kalau requirement-nya nggak ada, ya udah kita tetapkan berapa lama nih respon time yang ditolerir. 5 detik, 10 detik, 1 menit. 1 menit mah lama ya, nggak sabar pasti. Kemudian plan and design performance test, jadi kita rencanakan dan kita desain dulu, lalu kita konfigurasikan. Testingnya mau di mana? Kalau mau nge-testing situ Unpas, beneran situ Unpasnya nih kita testing, boleh nggak? Nah, kita izin dulu, kita siapkan dulu mau kapan dan siapa, kemudian mulai dari izin-izinnya, sampai kalau mau pakai tools ya, misalnya ada yang namanya JMeter. Nah, JMeter mau kita pasang nih, kita pakai izin dulu dong. Kita siapkan JMeter untuk mengakses aplikasi web yang mau kita testing. Kemudian implementasi desain ya kita laksanakan, kita jalankan, dan tentu saya akhirnya di analisis, ditune, dan di retest. Diulang lagi supaya kita melihat berbagai hasil. Nah, kemudian nanti kita metrik ya, diukur. Nah, yang diukur-ukur ini udah jelas nih apa yang harus diukur, processor usage, memory usage, ini ada tools untuk melakukan pengukurannya ya, disk time, bandwidth, dan lain sebagainya. Jadi kalau menggunakan testing tool yang sudah ya seperti JMeter itu ya, itu testing tools sudah otomatis ya, sudah ada item-item ini, kita tinggal lihat hasilnya seperti apa. Jadi kita nggak ngitung manual, kita lihat timer gitu, kita lihat jam, kita masukin waktu, nggak gitu kalau gitu mah tuh ya. Ya boleh sih, itu berarti manual. Tapi kalau kita menggunakan testing tools, itu biasanya sudah disiapkan segala sesuatunya. Nah, ini ada example-nya ya, kalau mau dilihat contoh. Kemudian, nah nih, testing tool-nya. Ini saya bilang tadi, JMeter ya. Nah, jadi ada Load Ninja. Ini kayaknya menarik nih. Kalau ada yang mau eksplorasi, apa itu Load Ninja ya? Di sini kok direkomendasikan. Ini boleh juga kalian kaji ya untuk misal kalau belum punya topik KP, pengen tools aja deh, nggak mau ngoding. Boleh testing yang tidak perlu mengcoding tapi memanfaatkan tools. Ada nih. Ada Load Ninja, ada HP Load Runner, ada JMeter ya. Jadi dipersilakan. Saya ada anak bimbingan yang TA-nya JMeter. Ya dia
ada di TA-nya tuh memperlihatkan cara-cara melakukan setting-setting ya, setting JMeternya seperti apa, hasilnya seperti apa, ya udah gitu. Biasanya kalau tester itu kan ya udah hasilnya kita sampaikan ke developer. Nah, para developer lah yang mau diapain nih, mau diperbaiki, mau diterima atau dibiarin aja dicuekin. Ya itu sih silahkan dikembalikan ke developer. Jadi tugasnya tester hanya melihat seperti apa sebetulnya performansi dari sebuah sistem. Nah, ya, jadi ini nanti pertanyaan-pertanyaannya yang mungkin kita akan titipkan ya ke kalian supaya ya ketika di ujian gitu ya, saya tanyakan apa yang dimaksud performance testing, apa bedanya dengan performance engineering. Nah, di sini kita sudah ada biasa ditanyakan dan sudah dijawab juga. Oke ya. Nah, jadi demikian ini terkait dengan performance testing. Untuk detail-detail dipersilakan untuk melihat berikutnya ya, baik load testing maupun stress testing, dua hal yang orang tuh saling bergantian menggunakan istilah, tetapi sebetulnya dia agak berbeda ya, mirip-mirip semua. Nah, boleh juga kita larinya ke endurance, apalagi sebetulnya bagus sekali nih endurance testing ini, karena kita biasanya membuat sistem itu kan untuk dipakai secara panjang ya, jadi memang endurance testing itu sangat penting. Kalau concern sekali dengan data, senang ke database, senang ingin big data, pengen belajar ke sana gitu ya, pengen jadi tertarik sekali dengan big data karena sekarang sedang tren. Nah, kita dari perspektif seorang tester development bicara tentang volume testing. Ini ya, jadi ini silahkan dikaji, saya jadikan tugas, silahkan dipilih mau mana yang dirangkum ya, dirangkum, diresum, dan dikumpulkan, tugasnya itu dikumpulkan 2 minggu dari sekarang ya, jadi lama kok tugasnya. Silahkan merangkum, dan tugas ini tidak hanya performance testing, boleh juga mengambil dari tema-tema megalis ya, jadi tema-tema testing lainnya, misalnya tentang API testing dan lain sebagainya ya, atau UI testing itu juga sangat penting, dipersilahkan yang dijadikan tugas merangkum. Baik, sekian dulu barangkali dari saya. Terima kasih untuk perhatiannya. Kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.